Sama-sama, Pak. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang kultur hormat. Pak, nggak bisa kedengaran suaranya kayaknya tak tindis ki. Iya. Ya, halo. Bisa? Oke, bisa. Ya. Jadi kemarin kita bicara tentang kultur hormat. Ya, sedikit kita flashback dulu, sedikit saya highlight yang kita bahas dari minggu lalu adalah bahwa kultur, kalau kita bicara kultur, kita bicara penyembahan sebenarnya, itu isu penyembahan. Jadi kata kultur berasal dari kata cult. Cult itu artinya penyembahan kan. Jadi dari kata cult itu lahir kemudian kata culture. Jadi sebenarnya kalau bicara culture itu bicara penyembahan. Nah, kita juga kemudian membahas bahwa penyembahan itu bisa terjadi, walaupun penyembahan itu tujuannya supranatural, tetapi penyembahan bisa terjadi dengan alasan-alasan yang tidak supranatural. Gitu. Karena hakikat dari penyembahan adalah apa saja yang kita utamakan, apa saja yang kita fokus, begitu utama kita memfokuskan hal tersebut dalam kehidupan kita dan menjadi sangat penting dalam kehidupan kita, maka itu akan otomatis menjadi penyembahan kita. Fokus utama menjadi penyembahan kita, menjadi penyembahan. Nah, sehingga kita kemudian dapat mengetahui bahwa ternyata penyembahan itu pelecehan terhadap penyembahan, penyelewengan terhadap penyembahan bisa terjadi dengan menariknya pada arah yang bukan spiritual. Nah, kita sudah bahas itu ada banyak hal yang bisa mengganti spiritualitas daripada penyembahan. Misalnya fokus kita pada hal-hal, fokus kita yang lebih besar, lebih utama, lebih konsisten kepada hal-hal selain daripada Tuhan. Walaupun itu kelihatannya tidak berdosa, tapi itu kemudian telah mengambil tempat yang paling utama daripada Tuhan. Nah, itulah penyembahan. Jadi disitulah kemudian terjadi apa yang disebut sebagai penyembahan berhala. Lalu kemudian kita masuk dalam waktu itu kita membahas kultur hormat. Kemudian kita mendapati dalam firman Tuhan bahwa ternyata budaya hormat ini adalah budaya yang terlebih dulu ditetapkan Tuhan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Jadi our first encounter with God itu dimulai dengan Tuhan build up di dalam kita itu budaya hormat gitu. Tuhan membangun budaya hormat. Itu terjadi kepada Musa dalam Keluaran 3 ayat 2 sampai 6 di mana Musa pada waktu itu melihat semak duri yang kelihatan terbakar, tapi semak duri itu sendiri tidak terbakar. Nah, ketika dia akan melihat fenomena itu dari dekat, tiba-tiba muncullah suara Tuhan, dan suara Tuhan, Alkitab berkata bahwa Tuhan sampai berseru. Tuhan bilang, Musa, jangan ke situ, sebab tempat itu adalah kudus. Buka kamu punya kasut kaki, tanggalkan kasut dari kakimu, karena tempat ini adalah tempat yang kudus. Musa diajar oleh Tuhan menghormati Tuhan. Di kemudian hari, sekalipun kita tahu bahwa Musa begitu bersahabat dengan Tuhan, begitu dibilang dekat dengan Tuhan, Alkitab bahkan mencatatnya sebagai orang yang paling lemah lembut di muka bumi. Tapi kemudian Musa tidak bisa masuk tanah Kanaan karena isu hormat ini. Tuhan menganggap Musa tidak menghormati kekudusannya karena Musa tidak mengikuti instruksi secara detail dari apa yang Tuhan perintahkan. Nah, kemudian kita juga dapat contoh yang kedua. Kita tahu bahwa menanggalkan kasut pada kaki kita itu berarti kita betul-betul menanggalkan semua hal tentang diri kita, menanggalkan semua hal tentang
diri kita dan kita betul-betul menaruh Tuhan sebagai orang yang kita hormati di situ. Lalu kemudian ada kisah tentang Abraham dalam Kejadian 12 ayat 7-8 di mana Abram, waktu itu dia masih nama Abram waktu itu yang merupakan latar belakang penyembah berhala, kemudian bertemu dengan Tuhan pertama kali, dan reaksi Abram ketika itu adalah langsung mendirikan mezbah. Jadi Abram telah menetapkan, Abram seperti tahu bahwa Abram begitu mengetahui bahwa untuk menghormati Tuhan yang dia sembah, dia harus mendirikan mezbah. Mezbah bicara tentang pengorbanan sebenarnya. Jadi untuk menghormati Tuhan, kita harus not equal giving, tapi equal sacrifice. Itu cara kita menghormati Tuhan. Karena Roma 12 ayat 1 berkata bahwa karena itu persembahkanlah tubuhmu. Tubuh kita harus dipersembahkan secara hidup-hidup. Tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Dikatakan menjadi persembahan yang hidup, itu berarti bahwa tubuh kita telah mati dari kepentingan-kepentingan dirinya, tetapi hidup bagi apa saja yang Allah mau. Hidup bagi apa saja yang Allah kehendaki. Nah, saya ingin tambah sedikit sebagai highlight saja yang tidak sempat saya katakan di minggu lalu. Ulangan 32 ayatnya yang ketiga berkata, Ulangan 32 ini terangkum semua di sini. Ulangan 32 ayatnya yang ketiga berkata demikian. Sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita. Wow. Berilah hormat kepada Allah kita. Nah, saya berjanji kemarin untuk mengungkap kasus ketiadaan hormat. Nah, sebenarnya sebelum bicara kasus ketiadaan hormat, kita harus sebenarnya kita akan pergi kepada bagaimana hormat itu bekerja dalam hidup kita. Kultur hormat ini bekerja dalam hidup kita. Tapi biarlah sebelum itu kita pergi ke kasus ketiadaan hormat. Akibat-akibat jika kita tidak punya kultur hormat. Nah, coba kita lihat fenomena ini. Markus pasal 5 ayat 1-20. Ini kasus ketiadaan kultur hormat. Wah, ini luar biasa ini sebenarnya. Kasus ketiadaan kultur hormat. Jadi bagaimana kalau kita tidak hidup dalam kultur hormat? Nah, coba lihat. Saya mau paparkan kasus. Kasus itu ada di Markus 5 ayat 1-20. Saya lagi nggak bisa buka Bible. Saya tolong bukakan. Iya. Bisa dari sini. Pak Dance juga bisa buka di situ toh? Bisa. Karena saya sambil ketik maksudnya. Markus berapa tadi? Markus 5 ayat 1-20. Saya buka Mila. Karena kalau biasa Pak Dance juga di share di layar, jadi saya juga bisa lihat kalau ini. Iya. Markus 5. Ya. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai. Tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya,
"Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang itu melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang-orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu itu Yesus naik lagi ke dalam perahu. Orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Nah, luar biasa kisah ini. Luar biasa. Jadi kemudian Yesus berhasil menyembuhkan orang yang kerasukan setan ini. Tapi ini adalah hal yang tragis sekali. Lihat kalau tidak ada kultur hormat. Daerah Gerasa ini tidak memiliki kultur hormat. Nah, lihat, waktu kultur hormat tidak bekerja. Waktu kultur hormat tidak bekerja, apa yang terjadi? Yang pertama, berdasarkan kisah ini, ketika kultur hormat tidak bekerja, kita tidak notice pekerjaan atau mujizat daripada Tuhan. Jangankan notice pribadinya, notice pekerjaannya saja kita gagal. Coba lihat ini. Orang ini sudah ada terikat di kubur. Dia begitu terkenal. Saking terkenalnya, tidak ada orang yang mendekati orang tersebut. Orang yang kerasukan ini. Sebab orang ini dianggap sangat membahayakan. Jadi orang ini tidak ada yang dekati dia. Tidak ada yang mau dekati dia. Siapa yang mau dekati orang ini? Siapa? Tidak ada. Orang takut dekati orang ini. Orang takut. Tiba-tiba Yesus datang. Coba lihat baik-baik ini. Yesus datang di Gerasa itu dengan perjalanan yang tidak tanggung-tanggung. Dia melewati angin sakal. Sebelum kejadian dia sampai di Gerasa, kapal yang Yesus tumpangi itu diserang ombak badai. Dan murid-murid berteriak hampir mati. Mereka bilang, "Kita hampir binasa, Guru." Waktu itu Yesus tertidur. Kemudian Yesus terbangun lalu kemudian menghardik badai tersebut. Yesus menghardik badai tersebut hingga akhirnya mereka terheran-heran. Lalu kemudian perjalanan mereka sampai di Gerasa. Nah, lihat ini. Yesus yang sudah menembus ombak badai. Wah, sampai di Gerasa. Lihat, siapa yang sambut Yesus? Bukan orang Gerasa. Tidak ada satupun orang-orang di Gerasa yang menyambut Yesus. Karena Yesus datang itu, ternyata pekuburan itu sangat dekat dengan laut.
Nah, orang tidak berani merapat ke situ. Karena apa? Karena ada orang gila yang legend ini. Orang takut sama dia. Sudah berapa kali dibelenggu, tapi tidak bisa. Tetap lepas. Jadi tidak ada yang menyambut Yesus. Bagaimana mereka mau menyambut Yesus? Karena mereka semua sangat ketakutan. Lihat ini. Kalau kita tidak punya kultur hormat, kita akan memilih untuk takut. Kenapa kita tidak menyadari kehadiran Yesus? Karena kita takut. Kita lebih melihat halangan. Halangan itu ada di mana? Halangan itu cuma satu, orang gila ini. Sama dengan musim ini. Halangan kita begitu luar biasa. Virus corona ini jahat sekali. Jahat sekali. Orang yang buat ini jahat sekali. Sudah jelas virus ini. Beberapa ahli bahkan berkata, ada pemenang Nobel bidang kesehatan berkata bahwa virus ini tidak alami. Dia cuma tidak mau bilang saja, bilang itu dibuat. Dia bilang virus ini tidak alami. Sungguh jahat. Sungguh jahat. Tetapi yang paling kejam daripada virus ini adalah ketakutan yang disebar. Saudara pernah baca kisahnya ini enggak? Saudara pernah baca berapa Apa banyak yang dari... bilang ini man-made? Adakah? Ya, bagaimana? Ada yang bilang kan Padance ini virus, maksudnya apa ya? Banyak yang bilang tuh. Maksudnya Banyak yang dibikin bilang. betulan. Ya, banyak yang Kan bilang. konspirasi teori lagi. Banyak yang bilang. Kita tidak usah pusing itu. Itu biarkanlah mereka berpolemik. Tapi yang jelas, sudah banyak ahli yang berkata bahwa virus ini tidak alami. Mereka tidak mau bilang bahwa virus ini dibuat. Enggak, mereka tidak bilang begitu. Mereka bilang virus ini tidak alami. Itu yang mereka bilang. Jadi mereka juga tidak mau tidak mau ini dan tidak mau melontarkan stigma-stigma yang bagaimana. Tapi mereka jelas bilang berdasarkan keilmuan mereka bilang virus ini tidak alami. Nah, sudahlah. Itu urusan mereka. Tapi lihat ini. Pernah baca novel itu enggak? Novelnya Harry Potter. Saya enggak bilang film ya, novelnya. Novelnya Harry Potter. Karena novelnya itu lebih ini kayaknya, lebih berbicara daripada filmnya. Saya enggak tahu itu kenapa seperti itu selalu. Kalau kita nonton film yang berdasarkan novel, lebih puas kita nonton novelnya daripada filmnya. Nah, karena filmnya karena novelnya panjang dan detail. Pengarangnya memang yang menjiwai itu, jadi dia tahu. Kalau yang pembuat film kan bukan yang penulisnya tuh. Betul. Begitu ya. Iya, mungkin begitu. Nah, sekarang pernah tahu tidak itu kisah ada setan namanya Dementor? Iya. Ingat cara kerjanya Dementor. Dementor punya cara kerja itu kan, waduh, ini cara kerja yang sekarang ini. Coba perhatikan. Dementor dia tidak mangsa orang. Dia Dementor itu cuma menyebar ketakutan. Lalu kemudian waktu dia jalan, dia rasa ada orang yang takut. Dia datangi orang yang takut itu. Dia datangi dan dia hisap itu orang yang takut. Dia serap sampai tuntas. Itulah Dementor. Sampai tuntas toh. Iya. Sekarang coba lihat keadaan sekarang ini. Begitu kita takut, kita kayak diserap. Saya kayak saya enggak tahu, tapi malam kemarin itu saya berteleponan dengan teman saya seorang pendoa di Surabaya. Kita ngobrol itu dan kita sampai iya ya, ini situasi ini kayak di novel Harry Potter ini, si Dementor ini. Ini Dementor ini jahat betul. Dia cuma mendeteksi ketakutan. Begitu dia dapat ketakutan, dia datang di situ dan dia kerjakan di situ. Dia serap itu sampai orang itu habis. Karena dia mencium bau ketakutan. Jadi Dementor itu punya kerja mencium ketakutan. Nah, ini kan cerita yang sekarang terjadi di dunia, khususnya di bangsa kita ini. Ketakutan. Ini seakan-akan Dementor lagi jalan ini. Dementor lagi jalan. Nah, lihat dalam keadaan kisah Yesus di
di sini. Begitu juga orang Gerasa, mereka tidak berani merapat ke pantai karena pekuburan itu dekat di situ. Dan di pekuburan itu ada orang gila yang legend ini, yang sekalipun dibelenggu tetap lepas. Siapa yang mau merapat di situ? Saya cuma bayangkan bahkan orang-orang di sana mungkin sudah tidak ada ziarah kubur. Bagaimana mau pergi ziarah kubur kalau ada orang seperti itu? Berkilir mudik di kuburan. Tidak ada. Seluruh Gerasa dicengkram dengan ketakutan. Begitu takut. Sampai mereka tidak notice kehadiran Yesus. Lihat pekerjaan ini. Kalau kita tidak menghormati Allah, kita lebih membesarkan kekhawatiran dan ketakutan kita, sehingga kita tidak menyadari kehadiran Kristus. Wah, lihat ini kalau tidak ada kultur hormat. Kalau kita hormat pada Yesus, justru kita lebih menyadari kehadirannya daripada situasi-situasi di sekitar kita yang membuat kita tertekan. Karena kita membesarkan Yesus. Bukan berarti situasi yang membuat kita tertekan itu tidak ada. Ada. Itu sama dengan saya bilang gini. Bukan berarti ada orang bilang, virus corona ini tidak ada. Bukan. Virus ini nyata. Ada. Tapi bukan berarti karena virus ini kemudian dibilang, kalau misalnya dibilang, iya virus ini nyata. Tapi kan dia tidak alami. Bukan berarti karena dia tidak alami, jadi kita bilang, nggak usah pakai masker. Kan tidak begitu ceritanya. Mau dia alami kek, mau dia tidak alami kek, tapi virus ini nyata. Iya toh, virus ini nyata. Nah, kita melakukan tanggung jawab kita. Tetapi jauh lebih nyata lagi adalah kehadiran Yesus Kristus bagi kita orang-orang percaya. Kehadiran Yesus Kristus, penyertaan Yesus bagi kita, itu jauh lebih nyata. Nah, orang-orang di Gerasa ini sudah tidak notice hal tersebut. Waktu Yesus datang, mereka cuma pikir, siapa lagi yang mau pergi ke pantai? Tidak ada yang mau pergi ke pantai, karena harus melewati pekuburan tersebut, which is di pekuburan tersebut, ada orang gila. Semua dicengkram dengan kecemasan terhadap orang gila tersebut. Tidak ada yang mendekati kuburan. Itu hal yang pertama. Nah, sekarang hal yang kedua. Sebelum masuk hal yang kedua, saya kasih intermezzonya sedikit ini. Ini intermezzonya konyol. Tahu waktu yang kerasukan setan ini lihat Yesus, apa yang dia perbuat? Alkitab bilang, dia lari. Dia lari. Lalu Alkitab tulis begini, dia lari dan menyembah Yesus. Wow. Setan saja tahu itu menghormati Tuhan. Tapi kita, Tuhan Yesus, kita ini kacau sekali dalam menghormati Tuhan. Kacau sekali kita. Tapi setan itu, saya cuma bayangkan ya, ini ilustrasi, maaf. Ini saya punya hayalan ini, saya punya imajinasi ya. Saya yakin waktu setan pertama kali lihat dari jauh, setan kan itu udah pintar sebenarnya. Iya kan? Dia kan malaikat kan? Iya, jadi setan waktu pertama kali lihat, dia lihat, sudah ada yang berani datang itu. Dia lari. Saya yakin dia lari itu bukan karena mau menghormati Yesus. Dia lari itu mungkin karena dia mau terkam itu orang yang datang. Dia lihat, ada banyak ini. Dia lari, dia terkam. Begitu dia lagi lari kencang-kencang. Begitu sudah dekat, dia lihat, Yesus paling. Jadi saya cuma imajinasi kok, saya berhayal itu. Dia lari, tiba-tiba dia rem begitu. Yesus paling. Langsung tiba-tiba dia sujud. Dia dari lari, tiba-tiba dia sujud. Dia sujud. Bayangkan, dia tunduk. Ini setan loh. Setan. Coba lihat ini. Ini yang kedua. Ketiadaan kultur hormat itu membuat kita tidak menyembah. Kita apa? Kita kurang sadar, kurang terbudaya di dalam menyembah, di dalam memuji dan menyembah Tuhan. Iya. Tidak ada satupun orang di Gerasa di situ yang datang dan menyembah kepada Yesus. Setan yang datang di situ menyembah Yesus. Kalau kita tidak
kita tidak punya kultur hormat kepada Tuhan, maka kita akan sulit sekali punya gaya hidup yang memuji dan menyembah Tuhan. Ayo lihat fakta tentang memuji Tuhan itu. Itu memuji Tuhan itu punya fakta yang luar biasa, saudara. Nah, coba lihat ini. Tunggu ya, saya cari ayatnya. Matius 21 ayat 16. Coba lihat ini ya. Matius 21 ayat 16. Kita baca dari ayat 15 lah kalau begitu. Dari ayat 15. Biar lebih kronologis. Dari ayat 15. Tetapi ketika imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Wah, hati mereka sangat. Saya undang dulu, saya punya akun yang satu supaya bisa kasih tunjuk. Ini Alkitab. Nah, ayat 15. Tapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat itu, tunggu ya, saya terima dulu. Recording in progress. Ya. Oke, saya share screen ya biar mantap. Saya baca, Pak. Nah, ini dia. Ayat 15 ini. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Kata-kata ini Yesus sebenarnya kutip dari kitab Mazmur pasal 8 ayat yang ketiga. Kalau dalam terjemahan lain dibilang ayat kedua. Tapi lihat ini saya sudah share screen. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Nah, di ayat yang tadi kita baca, Yesus tidak bilang seperti ini. Yesus tidak bilang kau letakkan dasar untuk membungkamkan musuh pendendam. Yesus bilang gini, telah kau letakkan dasar puji-pujian. Itu kan yang Yesus bilang toh. Itu yang Yesus bilang, puji-pujian. Tetapi di Mazmur ini untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Lalu saya bertanya sama Tuhan, saya bilang, kenapa di Mazmur itu kayaknya lebih heroik kata-katanya, membungkamkan musuh dan pendendam. Tapi kemudian saya dapat impresi dari Roh Kudus yang bilang begini, bahwa pembungkaman musuh dan pendendam itulah puji-pujian. Bayangkan saudara, kalau saudara memuji Tuhan, kalau saudara memuji-muji Tuhan, maka saudara sebenarnya tengah membungkamkan musuh-musuh. Saudara tengah membungkamkan musuh-musuh. Inilah cara ampuh untuk menghadapi apa yang sedang kita alami sekarang. Memuji Tuhan. Karena Tuhan Yesus bilang,
Dasar yang membungkamkan musuh dan pendendam yang ditulis Mazmur 8 ayat 3 itu adalah Yesus mendefinisikannya sebagai puji-pujian. Berarti kita harus selalu memuji Tuhan. Supaya pujian penyembahan kita itu naik menjadi apa? Naik menjadi persembahan yang berbau harum dan meletakkan fakta-fakta ilahi di udara. Nah ingat, peperangan kita kan itu bukan melawan darah dan daging kan? Alkitab bilang, Rasul Paulus bilang, dia bilang apa? Peperangan kita. Melawan penguasa-penguasa gelap. Apalah. Ya, melawan penguasa-penguasa Udara. di udara. Itu yang Rasul Paulus bilang. Efesus 6 ayat 12. Coba kita lihat itu. Efesus 6 ayatnya yang ke-12. Pak, tadi Mazmur 8 ayat Mazmur 8 ayat 3 ya? Ya, bisa ayat 3, bisa ayat 2, tergantung terjemahannya. Terus sekarang Efesus berapa, Pak? Efesus 6 ayat 12. Nah, Efesus 6 ayat 12 bilang apa? Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Di udara. Nah, bayangkan, kalau kita memuji Tuhan, kita membungkam pekerjaan musuh di udara. Maka selalulah memuji Tuhan. Tapi susahnya begini. Begitu kita tidak punya kultur hormat, kita juga kurang terbudaya untuk memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan itu bukan karena lagu. Kita memuji Tuhan itu karena kita mengagumi Tuhan. Karena kita senang. Karena kita senang. Jadi bukan karena lagu. Bukan karena ketersediaan lagu. Saya sekarang kalau memuji Tuhan, saya memuji Tuhan saja. Pokoknya saya puji Tuhan. Saya puji Tuhan. Siapa lagi yang mau tahu lagu apa yang saya nyanyi? Kadang-kadang saya sudah menyanyi lagu yang saya buat-buat sendiri. Karena saya cuma mau memuji Tuhan. Saya cuma mau memuji Tuhan. Cuma mau memuji Tuhan. Kadang-kadang saya sudah nyanyi itu sudah orang pikir kayak, lagunya siapa itu kok nyanyi? Coba. Misalnya saya nyanyi seperti ini. Yesus engkau sungguh baik, tak ada yang sepertimu, tak ada yang berkuasa seperti dirimu, ya Tuhan. Engkau luar biasa, tak tertandingi kuasamu. Siapa punya lagu itu? Itu lagu yang saya baru nyanyi tadi. Itu lagu saya. Saya tidak merencanakan. Karena saya suka menyanyi. Saya bukan suka menyanyi, saya suka memuji Tuhan. Membudayakan. Iya, membudayakan. Saya ingat kisahnya Michael Jackson. Jadi Michael Jackson itu dia punya lagu-lagu itu banyak karena dia suka bersenandung. Bukan karena Michael Jackson pergi di piano atau pergi di gitar atau pergi di mana baru dia bikin notnya. Ternyata bukan, saudara. Ternyata waktu saya lihat videonya itu Michael Jackson itu banyak tulis lagu karena bersenandung. Jadi tiba-tiba dia sudah jadi lagu. Emang sih begitu, Ji. Iya, cuma begitu. Dan Michael Jackson itu memang suka sekali bersenandung. Dia pergi bawa anak-anaknya main-main, bersenandung misalnya. Nanti waktu dia bersenandung itu tiba-tiba dia rasa bagus, dia ingat-ingat baru dia kasih tahu tim musiknya. Ada saya punya lagu, coba kau main dulu. Nah. Dia sudah mulai bersenandung. Dia punya lagu itu banyak karena bersenandung, bukan karena dia duduk, dia lihat pemandangan, dia lihat begini. Tidak. Iya, memang malah biasa enggak yang begitu itu yang bagus-bagus kalau songwriter. Betul. Daripada yang terlalu dipaksa. Toh, iya betul. Nah, sama kayak saya tadi. Itu lagu yang saya nyanyi tadi itu lagu apa coba? Bukan lagu siapa-siapa. Itu lagu sembarang saja. Tapi karena saya mau memuji Tuhan, saya menyanyi saja. Itu yang Mazmur bilang, nyanyikanlah nyanyian baru. Itu nyanyikanlah nyanyian baru bukan berarti saudara semua mendadak jadi pencipta lagu. Bukan. Saudara menyanyi saja. Karena saudara mau memuji Tuhan. Iya. Nah, bayangkan saudara. Bayangkan. Kalau kita kehilangan kultur hormat, kalau kita ketiadaan kultur hormat dalam hidup kita,
membuat kita tidak terbudaya memuji Tuhan. Padahal, sedangkan iblis saja tunduk menyembah. Iblis saja menyembah. Kita ini kadang-kadang di gereja, WL saya bilang, mari angkat tangan saudara, kita supaya malas. Begitu kita, ada angkat tangan, bisa ngapa, bisa gitu. Ini iblis. Tidak pakai dikomando, kasihan ini iblis. Begitu dia lihat Yesus, langsung tindakan refleksnya adalah, wih, langsung tunduk. Iblis ini kau ya, setan ini kau ya. Setan, bayangkan. Dia punya rasa hormat begitu luar biasa. Nah, kita tapi setan kan itu menyembah bukan karena mau memuji Tuhan, tapi memang karena dia ketakutan. Dia ketakutan. Tapi kita memuji Tuhan karena kita hormat. Wah, itu luar biasa. Itu hal yang kedua. Ketiadaan kultur hormat membuat kita tidak terbudaya memuji dan menyembah Tuhan. Nah, lanjut lagi. Kemudian kisah ini bergulir. Setelah iblis bilang apa begini, lalu kemudian Yesus, dia tawar-menawar lah dan Yesus, dia bilang, lihat ya perkataan iblis. Ini iblis ini gila. Dia itu tawar-menawar. Dia bilang dia tidak mau keluar dari daerah itu. Coba perhatikan baik-baik ini. Dia tidak mau keluar dari, artinya Gerasa itu seakan-akan menyediakan tempat bagi dia. Dia sudah nyaman di situ. Aduh. Coba pertimbangkan baik-baik. Kenapa iblis nak mau jauh-jauh dari daerah itu? Sederhana. Nanti Karena ya masyarakatnya begitu. Masyarakatnya ternyata tidak punya kultur hormat pada Tuhan. Nanti kita lihat di akhir dari cerita ini. Jadi dia tawar-menawar lah. Dia bilang, jangko kasihan saya jauh-jauh dari sini. Tuh. Jadi akhirnya Tuhan Yesus bilang, kau mau dilempar kemana? Dia langsung tawarkan diri. Bagaimana kalau saya pergi di babi-babi itu? Kau lempar saya di babi-babi itu. Langsung Yesus bilang, ya, so be it. Pergilah dia ke babi-babi itu. Wih, itu babi-babi kerasukan dan langsung terjun bebas. Terjun bebas semua. Terjun. Bang. Wih, marah. Orang di Gerasa marah. Berarti ini iblis bodoh juga ya? Memang dia bodoh. Dia kan nggak mau, tapi dia bilang pindah saya ke babi. Bawa babi yang terjun bebas maksudnya. Jadi Yesus juga mungkin pikir, ya kabulkan nih permintaan. Kan dia tonjia minta toh. Pipo kopaing, kau jangan minta babi-babi. Dia pikir di babi terjun bebas, mati semua babi. Lol. Siapa di sini yang tahu satu harga babi itu, satu harga ekor babi itu? Waduh, kali-kali itu. Kalau dia berapa ratus babi yang terjun di situ, terjadi kerugian miliaran rupiah di situ. Dalam satu hari itu terjadi kerugian miliaran rupiah. Tapi hebatnya itu begini. Kalau kita tidak punya kultur hormat, kita lebih mementingkan hal yang materi daripada berkat Tuhan itu sendiri. Kita buta sama berkat Tuhan. Apa berkat Tuhan bagi Gerasa pada saat itu? Orang-orang lihat bahwa orang yang kerasukan setan itu normal, sudah berpakaian, tapi apa yang mereka susahkan? Mereka justru lihat begini, tapi babi-babi jatuh. Mereka bahkan tidak notice itu. Mereka bahkan soal, tahu lepas tahu ini, sudah hilang itu setannya, bagus. Tidak, mereka tidak notice itu. Ada babi-babi jatuh. Kalau kita tidak punya kultur hormat, ini yang saya bilang. Kalau kita tidak punya kultur hormat, tadi di poin pertama saya bilang, kita tidak notice pribadinya. Tapi yang ketiga ini, kita tidak notice karyanya. Kita tidak notice bahkan jawaban-jawaban permohonan-permohonan kita. Apa yang kita mohonkan, kita sudah tidak notice. Karena apa? Karena kita memang pada dasarnya tidak menghormati Tuhan. Jadi karena kita tidak menghormati Tuhan, kita itu lebih fokus pada hal yang lain. Ingat prinsip pertama penyembahan itu adalah
mana yang kita pentingkan, fokus secara konsisten, diarahkan ke situ yang kita anggap penting. Rupanya buat Gerasa, hal-hal yang jasmani, hal-hal yang merupakan harta duniawi, itu jauh lebih penting daripada keselamatan jiwa. Jauh lebih penting. Mereka lebih suka aset mereka daripada jiwa ini diselamatkan. Padahal kalau jiwa ini selamat, mereka sudah bisa lagi punya akses ke pantai. Iya kan? Mereka bisa lagi punya akses ke pantai. Mereka bisa punya akses ke daerah pekuburan itu. Mereka bisa jalan di situ. Mereka sudah tidak ketakutan lagi. Tapi mereka tidak berpikir sampai di situ. Yang mereka pikirkan adalah aset. Sehingga apa? Mereka usir Tuhan Yesus. Mereka usir. Mereka bilang, pergi kau. Engkau adalah penyihir. Pergi kau dari sini. Ini kasus ketiadaan hormat. Yang keempat adalah kita justru tidak mau Yesus hadir dalam hidup kita. Sekalipun dia telah berbuat kebaikan, dia telah membuktikan penyertaannya atas hidup kita. Tapi yang kita lakukan adalah, jangan kau di sini. Pergi. Kita mungkin tidak seterang-terangan itu mungkin dengan Yesus. Tapi dengan tidak melibatkannya dalam segala keputusan kita. Tidak berdoa, bertanya kepada dia dengan segala apa yang kita akan buat. Sebenarnya kita tidak lebih sama dengan orang Gerasa ini. Mereka tidak punya rasa hormat pada Tuhan. Sampai akhirnya mereka merasa lebih baik Tuhan itu tidak datang ke sini daripada dia datang. Nah, saya mau tanya ini. Jawab dalam hati saja. Ini sebenarnya pertanyaan yang mengukur sampai di mana kita menghormati dan mengasihi Tuhan. Kalau saya tanya seperti ini, bagaimana kalau Tuhan datang lebih cepat? Misalnya Tuhan datang minggu depan lah, saya tidak usah bilang besok. Tuhan Yesus datang minggu depan lah. Saya tanya sama semua orang Kristen, sama banyak teman-teman Kristen. Saya kaget loh, tidak ada yang suka. Tidak ada. Iya, semuanya ketakutan. Bahkan ada satu anak yang dia barusan lulus dari London kan, dia barusan lulus dari London. Dia bilang begini, aduh Kak, sayangnya saya baru lulus ini. Saya sudah dapat beasiswa. Tuhan Yesus datang. Bikin apa saya sekolah? Ih, kasihan. Iya loh. Bahkan saya sudah selalu survei ini sejak 2017. Saya suka survei pertanyaan ini. Suka mau lihat reaksinya orang. Tapi yang saya kaget, masuk 2020 pandemi. Ini pandemi loh. Kan kalau pandemi itu kan orang kayak rasa cemas, khawatir. Mestinya dia lebih mau Tuhan datang. Tetap tidak loh. Lebih banyak yang tidak. Lebih banyak yang bilang, masih ada yang harus kita kerjakan. Karena mungkin yang ditanya itu orang-orang yang punya segala sesuatu di dunia ini. Coba tanya ke orang yang tidak punya. Tidak juga. Tidak juga, Michelle. Saya pernah tanya orang yang kasihan jual-jualan di pinggir jalan. Yang kekurangan lah. Yang orang Kristen yang jual warung-warung gitu di pinggir jalan. Saya pernah tanya juga sama mereka. Mereka bilang, Dede, kalau boleh jangan dulu, takutnya kita dengar. Dia bilang, Pak, jangan tanya-tanya begitu, takut sekali kita. Ih, lucu. Oh gitu. Kenapa takut? Ya? Kenapa takut? Iya. Padahal saya secara pribadi nih, lebih pengen diselesaikan nih Tuhan. Cepat makin datang. Tapi ternyata kabar kedatangan Tuhan itu tidak disukai oleh orang-orang percaya, oleh orang-orang Kristen. Tidak suka loh. Buktinya sekarang orang Kristen itu, coba tanya sama semua teman-teman yang Kristen, siapa suka baca kitab Wahyu? Tidak ada yang suka. Saya suka. Nah, puji Tuhan. Karena seru. Terasa. Puji Tapi Tuhan. memang kan saya agak-agak aneh tuh. Iya. Tapi Michelle itu orang-orang yang jarang-jarang loh yang baca. Orang aneh. Saya sudah tanya sama semua, mau Kristen, mau Katolik, mau Protestan. Saya sudah tanya semua. Rata-rata semua kalau kita, Jami baca kitab Wahyu deh. Ya, takut.
Takut itu yang saya heran begitu. Tapi memang sih di zaman ini juga kayak begini pandemi masih banyak orang in denial sih memang. Tapi ya saya tahu orang yang punya duit ya. Ya, Saya nggak tahu Ya. kalau orang-orang kecil. ternyata orang-orang kecil juga sama Sama dengan Di juga Di. Iya Di. Lucu sama ya. dengan juga Michelle. Mungkin karena ya begitulah. Iya, Mereka takut lah nanti kalau belum cukup atau apa ya wajar dia juga sih. satu saja sebenarnya. Takut nanti masuk Mereka neraka. memang tidak terbudaya di dalam menghormati Tuhan. Tidak terbudaya. Memang Pak, tidak tapi kalau terbudaya. Pak Tapi kalau- kalau misalnya apa namanya? Misalnya kalau misalnya alasannya karena misalnya masih ada misi-misi yang belum terselesaikan, gimana itu? Kan namanya itu misinya Tuhan. Iya, Oh toh. iya. Iya Itu jadi misinya Tuhan, bukan misinya kita. Jadi Tuhan yang menilai. Kalau sudah kalau sudah selesai, selesai ya selesai. Selesai. Iya. Oh ya, oke. Makanya kan orang protes ada hamba-hamba Tuhan yang meninggal. Orang bilang, aduh, Iya banyak lah. betul. Ini kan orang-orang Iya suka banyak sekali orang bilang kok berpolemik. orang toh. iya orang yang begini yang meninggal tapi ya mungkin Iya. Tapi memang tahu, sudah selesai saja. Mau iya, bagaimana? Tuhan merasa dia sudah selesai. Cuma memang lewat Pandemi. pandemi ini ya, itu kan cuma cara. Kematian itu cuma cara. Iya toh. betul. Jadi orang selalu berdebat soal itu. Aduh, ini pasti ada begini-begini. Padahal tidak. Itu karena Tuhan pikir sudah selesai. Nah, kita saja yang selalu berpikir bilang, aduh, dia pergi terlalu cepat. Ini sudah selesai. Bukan. Menurut Tuhan sudah selesai. Kan yang punya misi kan Tuhan. Bukan kita. Gitu. Sama kalau kita lihat kasihan. Saya juga sedih sekali waktu itu almarhum Radit meninggal, Raditya Oloan. Tapi Iya, luar saya biasanya. juga. Oh iya. Tapi Iya, yang luar itu anak biasanya muda. adalah setelah dia meninggal, dia punya video-video malah semakin menjadi berkat. Berkat. Bukan Iya jadi orang viral. Kristen, Betul. tapi buat Saya juga baru orang-orang tahu. non-Kristen. Betul. Saya juga baru tahu soal dia setelah dia meninggal, Pi. Iya, betul. Banyak yang baru tahu juga. Padahal itu hamba Tuhan sangat viral di medsos, sangat eksis di medsos. Saya juga baru tahu sekali meninggal sih. Iya. Iya, betul. Memang dia. Tapi dia memang ada komorbid kan dia drugs dulu gitu. Ya, tapi terlepas dari itu, begitu luar biasa Tuhan pakai dia. Bahkan setelah dia tidak ada, dia dipakai Tuhan begitu luar biasa. Iya, betul itu. Dia sebenarnya juga ada bilang gitu di kesaksiannya. Dia punya konsekuensi itu, dia tetap dosa walaupun dia dia berdosa dan dia sudah diampuni, tetap konsekuensinya ya dia harus terima. Kalau misalnya dulu dia narkoba, bisa saja dia gelarnya itu pendeta plus dokter, karena kan dia dokter toh. Sebenarnya dia sekolah dokter. Iya. Dia luar biasa sih, luar biasa sekali toh. Betul itu. Bagi anak muda. Itu luar biasa toh. Jadi memang jawabannya cuma satu. Kalau orang tidak punya kultur menghormati Tuhan, susah. Mereka tidak punya budaya-budaya itu. Nah, catat itu 4 hal yang saya bilang tadi. Kemudian saya akan pergi. Pak, bisa kita ulangi 4 hal itu apa? Sekarang saya tadi catat ayat-ayatnya. 4 halnya. Ya. 4 hal. Ya, 4 hal itu tadi. Yang pertama, orang tidak menyadari kalau kita kehilangan kultur hormat, kita tidak menyadari kehadiran Yesus dalam hidup kita. Ya toh? Itu kan waktu Yesus datang di Gerasa, tidak ada. Kenapa kita tidak menyadari kehadiran Yesus dalam hidup kita? Karena kita lebih membesarkan apa yang sedang kita alami. Apakah itu ketakutan, kekhawatiran, tekanan kehidupan. Kita ditutup oleh hal tersebut sehingga kita tidak notice lagi bahwa Yesus itu adalah Immanuel. Yesus kan Immanuel toh. Artinya apa? Allah menyertai kita. Oh, kita sudah ada pusing. Karena kita merasa lebih besar itu, ketakutan itu ditunjukkan oleh orang Gerasa. Yesus datang, mereka tidak bisa akses pantai karena itu tadi yang saya terangkan. Nah, kemudian yang kedua adalah orang yang tidak punya kultur hormat itu adalah orang yang tidak terbudaya di dalam memuji Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan.
Nah, kita tahu memuji dan menyembah Tuhan itu bukan cuma sekedar ritual, tapi memuji dan menyembah Tuhan itu mematahkan musuh dan pendendam. Mazmur 8 ayat 3. Nah, membungkam musuh dan pendendam itu dikatakan Yesus sebagai puji-pujian. Yesus mendefinisikan itu sebagai puji-pujian. Bayangkan itu, luar biasa Tuhan Yesus. Nah, tidak terbudaya memuji dan menyembah Tuhan. Itu, waduh. Kalau saya bicara memuji dan menyembah Tuhan, itu juga sudah tersangkut dengan satu hal ini. Mengucap syukur. Jadi orang yang tidak punya budaya hormat, itu tidak punya pengucapan syukur. Tidak bisa mengucap syukur. Mengucap syukur itu berarti melihat realita Allah. Melihat fakta-fakta ilahi. Dan dia memperkatakan hal tersebut. Sekalipun fakta-fakta jasmaninya yang sedang dialami berlawanan. Tetapi dia lebih mengumandangkan fakta-fakta ilahi. Itu mengucap syukur. Iya toh? Itu mengucap syukur. Itu yang diajarkan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 5. Coba lihat Matius pasal 5 itu. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah mereka yang miskin karena mereka yang karena mereka berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang miskin karena mereka yang punya kerajaan Allah. Wah, itu kan menurut dunia itu kan tidak cocok. Tapi itu adalah fakta-fakta ilahi yang itu bisa kita hidupi kalau kita mengucap syukur. Tahu enggak? Pengajaran ucapan bahagia itu adalah pengajaran ucapan syukur sebenarnya. Itu ucapan syukur. Karena ucapan syukur itu menetapkan fakta-fakta ilahi dalam kehidupan kita. Itu mengucap syukur. Nah, itu puji-pujian, mengucap syukur. Itu cuma bisa ada kalau kita menghormati Tuhan. Tapi kalau kita tidak punya budaya menghormati Tuhan, maka budaya terhadap hal itu pun tidak kita miliki. Baru kemudian yang ketiga adalah kita lebih menghargai hal-hal yang jasmani, harta dunia daripada karya-karya Tuhan dalam hidup kita. Kita merasa hal-hal dunia, aset atau apapun itu jauh lebih penting daripada karya Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, itu kan ditunjukkan pada orang Gerasa yang lebih notis terhadap kehilangan babi-babi daripada notis pada bagaimana orang gila ini sudah disembuhkan, diselamatkan, sudah normal. Mereka tidak hargai hal tersebut. Mereka berpikir bahwa babi-babi jauh lebih penting daripada orang gila ini. Mereka bahkan lupa kesulitan yang ditimbulkan oleh orang gila ini. Mereka lupa karena mereka memang tidak mementingkan itu. Mereka tidak mementingkan karya Tuhan. Mereka lebih mementingkan jasmani mereka. Babi-babi itu mereka lebih pentingkan. Nah, baru yang keempat adalah orang yang tidak punya kultur hormat. Mereka dengan sendirinya akan meninggalkan Tuhan. Gitu. Yohanes 6 ayat 60, kalau kita baca di situ kan kisah murid-murid meninggalkan Yesus kan. 70 murid meninggalkan Yesus. Ayat 60 sampai ke bawah. Semua murid-murid meninggalkan Yesus. Tinggal 12 saja yang tinggal. Yohanes 6 ayat 60. Mulai ayat 60 ya. Mulai ayat 60. Yohanes 6 ya? Iya, Yohanes 6. Itu kan kisah tentang murid-murid. Ada 70 murid kalau tidak salah itu meninggalkan Yesus karena kecewa dengan pengajaran Yesus. Saya sudah singgung juga itu minggu lalu kan. Wah, itu luar biasa karena mereka sudah tidak menghormati Yesus lagi. Mereka sudah hilang kultur hormat pada Tuhan Yesus. Nah, akhirnya apa? Yang terjadi mereka meninggalkan Yesus. Atau kalau kata kasarnya saya mau bilang, mereka bahkan mengusir Yesus dari hidupnya. Seperti yang dilakukan oleh orang Gerasa. Mereka usir Yesus. Jangan, kamu tidak boleh ada di sini.
Mereka usir. Kamu tidak boleh ada di sini. Berapa banyak orang yang kecewa sama Tuhan di pandemi ini? Banyak sekali orang kecewa sama Tuhan. Banyak sekali orang kecewa sama Tuhan. Sampai mereka berkata, buat apa kita berdoa-berdoa? Ternyata begini juga. Wah, banyak yang kecewa sama Tuhan. Banyak sekali. Tapi ya kasusnya itu. apa itu Pak kalau kecewa sama Tuhan? Sampai mereka kecewa sama Tuhan. Kasusnya apa itu? Ya, banyak. Karena harapan-harapan yang tidak sesuai. Ada yang kecewa karena pendetanya meninggal lah. Ada yang kecewa karena orang terdekatnya meninggal padahal sudah berdoa. Ada yang, saya sih Iyalah, pastilah di memahami, situasi sulit. Iya, Pasti saya memahami. begitu. Saya memahami. Tapi kan, ya itulah. Saya menarik ada satu jadi barusan ada pendeta yang meninggal karena COVID. Waktu dikubur itu istrinya itu bicara begini. Saya sih cuma dengar cerita karena saya tidak ikuti penguburannya. Tapi waktu saya dengar cerita itu saya terharu sekali. Istrinya bilang gini, Tuhan. Bukan, ada namanya Andreas. Andreas Stefanus Wijaya. Yang anunya Pastor Cornelius Wing? Ya, anak rohaninya Cornelius Wing. Itu istrinya bilang di penguburan, istrinya bilang ini, saya tidak kecewa sama Tuhan. Saya tidak kecewa sama Tuhan. Saya malah mengerti Tuhan mempersiapkan kami untuk musim ini. Waduh, saya waktu dengar kata itu, saya tahu itu kekuatan dari Tuhan itu. Dia sedang menetapkan fakta-fakta ilahi atas hidupnya. Tidak mudah. Tidak mudah. Itu. Sangat tidak mudah. Tapi, waduh, di tengah-tengah seperti itu, saya langsung jadi ingat Ayub. Saudara kalau baca kisahnya Ayub itu betul-betul dia tetap menghormati Tuhan dalam semua penderitaan yang dia alami. Ayub itu bukan cuma kehilangan kekayaan. Dalam sekejap dia kehilangan anak-anaknya. Dalam sekejap dia kehilangan harta, kehilangan anak-anaknya. Tapi dia juga kehilangan istrinya. Yang menyakitkan sebenarnya adalah kehilangan anak itu anaknya meninggal. Kehilangan istri, bukan istrinya meninggal. Istrinya tetap hidup, tapi istrinya bilang begini. Kenapa kau seperti itu? Kutuki kau Tuhanmu. Habis itu minta kau mati. Itu sama dengan kau sudah kehilangan istrimu sebenarnya itu. Orang yang satu tubuh dengan kau saja sudah mengharapkan kematianmu. Iya kok. Dia bilang, kutuki mau ke Tuhanmu, baru mati mau kau. Tuhan. Tidak tahu mau lari kemana itu. Sudah begitu dia ditimpa sakit juga toh. Ayub ditimpa sakit. Borok, menjijikkan. Tidak ada yang mau dekat. Ayub yang tadinya orang yang sangat dihormati. Itu Ayub dia kejadiannya itu maksudnya dalam waktu dekat atau maksudnya selang berapa tahun terus begitu? Tidak ada kronologinya. Kelihatannya itu dalam waktu dekat kalau dibaca. Iya, kayak kasihan sekali maksudnya. Iya. Bertubi-tubi gitu loh. Iya, dihajar betul-betul, dihajar betul-betul. Aduh, kasihan. Tapi ya itulah yang terjadi. Ayub luar biasa. Dia tetap kemudian populer kan kata-katanya Ayub itu yang dia bilang, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang pula aku kembali pulang. Terpujilah nama Tuhan. Itu kata-kata yang sekarang sangat populer kalau penguburan toh, kalau ibadah kedukaan. Itulah. Itu semua dari orang yang mengalami sesuatu yang menurut ukuran manusia, tapi dia mempertahankan rasa hormatnya kepada Tuhan. Dia pertahankan rasa hormatnya kepada Tuhan. Aduh, itu sungguh-sungguh luar biasa. Sungguh-sungguh luar biasa. Tapi yang saya mau bilang adalah ini. Menghormati Tuhan, jangan kita dipaksa oleh karena keadaan. Budayakan itu. Budayakan itu dari sekarang. Budayakan. Karena menghormati Tuhan akan memberikan kekuatan yang tidak kita duga dalam kehidupannya kita. Akan memberikan kemampuan ilahi yang tidak bakal kita duga dalam hidup kita.
Menghormati Tuhan akan memberikan kita realitas seperti 1 Korintus 1 Korintus 1 ayat 9 kalau tidak salah. Coba kita buka dulu. Apa tadi Pak? Menghormati Tuhan jadi dipaksa, tapi dibudidayakan, dibiasakan. Karena apa tadi Pak? Bagaimana? Menghormati Tuhan jangan dipaksa, tapi dibudidayakan atau dibiasakan. Karena akan apa tadi Bapak bilang? Akan menguatkan kehidupan kita toh itu. Korintus berapa Pak? Tunggu ya. Oh salah. 1 Korintus 2, bukan 1 Korintus 1. 1 Korintus 2 ayat 9. Saya cari-cari ya. 1 Korintus 2 ayat 9 bilang, apa yang tidak pernah. Makanya ini. Kenapa kita harus menghormati Tuhan, membudayakan diri untuk menghormati Tuhan. Karena menghormati Tuhan itu menguatkan kehidupan kita, mempersiapkan hidup kita. Nah, karena lihat ini di ayat 9 dari 1 Korintus pasal 2. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Wow, itu yang kita dapatkan. Kalau kita menghormati Tuhan. Kalau kita menghormati Tuhan, maka kita sebenarnya sedang strengthen our life untuk punya hal ini, menerima hal ini, hal-hal yang luar biasa ini. Apa yang tidak pernah kita lihat mata, tidak pernah kita dengar telinga, bahkan tidak pernah timbul dalam hati manusia. Itu yang disediakan Allah. Allah sediakan itu bagi kita. Wow, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Nah, saya akhiri dengan cepat untuk menyodorkan sama kita semua bagaimana Tuhan Yesus. Nah, kita lihat Tuhan Yesus langsung saja ya. Bagaimana Tuhan Yesus dalam dalam hidup dalam kultur hormat itu. Tuhan Yesus itu menetapkan kultur hormat ini dalam memulai pelayanannya. Dalam memulai pelayanannya dan juga dalam menjalani pelayanannya. Dia betul-betul. Nah, contohnya ini. Yang pertama, dia sering meluangkan waktu untuk bercakap dengan Bapanya dalam doa. Wah. Tuhan Yesus itu Tuhan, dia Tuhan. Tetapi dia seperti ayat yang saya sudah sampaikan pada saudara minggu lalu di Yohanes pasal 5. Pasal 5. Yohanes pasal 5 ayat 19. Yohanes pasal 5 ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Tuhan Yesus mau bilang begini, dia kan waktu ada di dunia itu dia dalam wadah tubuh manusia, toh tubuh jasmani, dia ada di dunia. Dan dia bilang begini, dia sebenarnya mau memberitahu kita lewat ayat ini, dia mau bilang begini, selama kita masih mengenakan tubuh manusia ini, kita tidak bisa mengerjakan segala sesuatu itu sendiri, tidak bisa. Kita butuh Tuhan. Sama seperti waktu dia ada di dunia ini, dia bilang, saya tidak bisa mengerjakan ini sendiri. Saya harus look up to my Abba. Saya harus look up pada Bapakku. Dia harus lihat begitu. Nah, sama seperti saya dan saudara.
Kita tidak bisa mengerjakan ini sendiri. Kita harus look up pada Tuhan kita. Kita harus look up pada Bapa kita di sorga. Itulah yang diajarkan Daud lewat Mazmur-Mazmurnya. Kalau kita baca Mazmur-Mazmur Daud, semua itu bicara tentang ini. Bahwa Daud itu mau bilang bahwa dia tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Dia tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Dia tidak mampu apa-apa tanpa Tuhan. Daud menggenapi apa yang Yesus katakan dalam Yohanes pasal 15. Bahwa di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, itu Daud belum pernah dengar itu kata-kata itu dalam hidupnya. Tapi dia telah menghidupi kalimat itu di dalam kehidupannya. Bahwa memang di luar Tuhan, dia itu tidak mampu buat apa-apa. Dia pergi perang saja, dia tanya Tuhan bagaimana caranya, perlukah saya pergi? Nah, mestinya kita seperti itu. Sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu juga begitu. Dia selalu coba lihat itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sedikit-sedikit tiba-tiba dia menghilang misalnya. Menyendiri sama Bapaknya, berdoa. Dia selalu punya waktu begitu. Punya waktu untuk apa? Selalu seperti itu. Nah, yang kedua adalah ini. Dia memilih sendiri murid-muridnya dengan sentuhan yang sangat personal. Orang kalau punya kultur hormat, begitu dia menyentuh kehidupan orang lain, dia sentuh dengan sentuhan yang tidak biasa. Iya. Dia sentuh bukan dengan sentuhan yang asal-asal begitu. Halo, yang casual-casual begitu. Enggak. Orang yang punya kultur hormat itu sentuhannya pada orang-orang itu tidak casual. Sentuhannya pada orang itu selalu, sekalipun sederhana, tapi selalu bermakna. Nah, itulah Tuhan Yesus. Coba lihat bagaimana Tuhan Yesus bagaimana Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Waduh, sentuhannya personal sekali. Kalau saudara nonton ada serial yang lagi top sekali ini sekarang, The Chosen itu cerita tentang Tuhan Yesus. Itu nontonnya pakai nonton? Film apa tuh? Film tentang Tuhan Yesus. Di mana, Pak? Aplikasi. Jadi download aplikasi apa, Pak? Download aplikasinya di Play Store, namanya The Chosen. Hah? Aplikasinya namanya The Chosen. Aplikasinya namanya The Chosen. Iya. Nonton. Wah, itu kalau film itu ya memang dia tidak mentah-mentah semua yang ditulis Alkitab dia itu. Dia juga berkreasi. Jadi dia juga ada menafsirkan berdasarkan kultur pada filmmakernya. Iya kan? Jadi film itu betul-betul sangat mendaratkan begitu cerita Alkitab. Baguslah, saya nonton. Saya pernah lihat ini di ternyata YouTube. Oh, ini aplikasi. Aplikasi sebenarnya. Oh, saya download dulu deh. Iya. Ini film lucu, serial ini lucunya adalah dia diproduksi dengan persembahan dari seluruh dunia. orang fundraise begitu. Saya mau tanya siapa yang bikin, Amazon kah atau Netflix kah? Enggak. Di mana, Pak? Di mana nonton? The Chosen di aplikasi di Android Play Store. Iya. Kalau kau Play Store kayaknya di Android. Kalau saya kan ini Apple Store. Ada di Apple Store. Tentang Yesus. Tentang Yesus ya, memang saya pernah lihat sih di YouTube, sering dia ada itunya. Oh, tapi ini dari persembahan seluruh umat Kristen dong. Iya. Itu ongkos produksinya itu dari persembahan karena tidak mungkin dibiayai Hollywood toh. Makanya saya bingung, masa Hollywood mau biaya film begini? Biasanya yang begini pasti diusahakan untuk tidak keluar lah. Iya, betul. Tentang Yesus masih disalib dan lain-lain begitu atau bagaimana? Sejauh ini masih perjalanan Yesus dengan murid-muridnya. Tapi dia mulai dari pertama. Dia bahkan di episode 1 season pertama itu malah dikasih lihat bagaimana Yesus memilih Maria Magdalena. Wow, luar biasa. Luar biasa. Dia intinya lah, kau coba dulu download karena dia berseri. Barusan juga mulai ini kayaknya. Dari tahun lalu.
Oh, dari tahun lalu nih. Ya, ini barusan selesai season 2. Dia satu season 8 episode. Oh, iya. Saya mau coba Pendek nonton. sih, satu Terus? season 8. Dibanding kalau film drakor kan itu Deh. satu season bisa 30 episode begitu. Kalau drakor tidak, dia 16 tapi berseason-season yang daripada film bule bikin saya kepala. Iya, kalau drakor kan 16 episode tapi satu episode itu bisa 1 jam 45 menit lah ya. Tapi kerennya tahu nih sampai bikin persembahan, tapi berarti niat loh filmmakernya bagus loh, dia punya cara Bagus. pengambilan gambar. Bagus. Coba nonton lah, bagus. Iya. Nggak biasa. Kan kita kalau pikir kalau bukan Hollywood pasti pengambilan gambarnya Abal-abal. biasa, kampungan abal-abal. Enggak abal-abal. Itu lokasinya di Amerika, tapi mereka bisa setting kayak di Israel begitu. Saya itu hari nonton itu The Bible. Tapi Bible sekarang yang seri-seri. Dia cerita. Ada cerita zamannya Daud, terus Samson, banyak Musa. Di situ saya nonton. Ada berapa seri itu? Kayaknya 6 kayaknya. Iya bagus juga. Tapi coba nonton ini. Saya bisa ini gara-gara saya punya poin di situ adalah iya. Saya punya poin di situ adalah Yesus memilih murid-muridnya dengan sentuhan personal. Nah, di film itu sangat ditunjukkan bagaimana Yesus memilih murid-muridnya dengan sentuhan yang sangat personal. Ke orang yang punya kultur hormat kepada Tuhan itu, dia terhubung pada orang-orang itu bukan berarti dia paksa-paksa diri kayak mau mengesankan dirinya bagus. Enggak. Tapi setiap membangun hubungan sama orang itu selalu meninggalkan kesan yang dalam dan sangat personal. Gitu. Dia sendiri mungkin tidak menyadari, tapi orang yang pernah terhubung dengan orang tersebut akan mengingat hal tersebut, akan mengingat begitu. Karismatik dibilang orang begini. Ya bahasa ininya toh. Karismatik bahasa kerennya. Bahasa kerennya, tapi itu lebih dari itu sebenarnya. Dia memang orang yang begitulah. Kalau orang yang menghormati Tuhan, aduh. Iya. Betul. Ya, itu dia tidak buat-buat hal tersebut. Dia tidak buat-buat. Itu betul-betul ini. Nah, yang ketiga adalah ini. Coba kita lihat Yesus ya. Yesus itu pelayanannya selalu digerakkan oleh belas kasihan. Jadi dia punya dasar pelayanan itu belas kasihan. Dia tidak pernah itu pelayanan karena mau kasih tunjuk, karena mau mendemonstrasikan kuasa, karena mau membuktikan sesuatu. Kita kan ini banyak mengerjakan beberapa hal yang kita pengen kerjakan. Motivasi dasarnya adalah karena kita pengen membuktikan sesuatu. Iya. Banyak kali kita dalam hidup seperti itu. Tapi Yesus enggak. Yesus enggak. Dia sama sekali tidak punya agenda-agenda yang seperti itu. Agendanya itu belas kasihan. Belas kasihan. Dia itu selalu dia digerakkan oleh belas kasihan. Nah, saya cuma merasa hal seperti ini tidak bisa ada bergerak secara natural dalam hidupnya kita kalau kita tidak hidup dalam kultur hormat, menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan. Nah. Iya. Tapi kalau kasih dan hormat itu sama tidakkah? Sebenarnya beda ya? Kasih itu the feeling, hormat itu the action. Kasih itu sebenarnya kita punya atmosfer. Hati itu atmosfernya kita. Kasih atmosfernya kita. Hormat itu adalah ekspresi kita karena kita hidup dalam atmosfer itu. Iya. Hanya orang yang hidup dalam atmosfer kasih yang bisa juga terbudaya untuk hidup di dalam kultur hormat itu. Kalau dia tidak hidup dalam atmosfer kasih, ya susah dia punya kultur hormat. Sama dengan bilang begini, ada anak yang tumbuh dengan orang tuanya kacau, papanya orang narkoba, mamanya mungkin tidak beres di satu sisi,
Kemudian anak ini akhirnya dia punya atmosfer sama sekali bukan kasih toh. Ya, kalau atmosfernya sudah kayak begitu, dia sulit hormati orang. Itu kan contoh sederhana. Hormati orang. Seperti itu juga kita. Kalau kita hidup dalam atmosfer kasih Tuhan, maka kita akan sebenarnya jauh lebih mudah untuk menghormatinya. Jauh lebih mudah kita untuk hidup terbudaya dalam menghormatinya. Nah, satu contoh terakhir yang ada banyak sebenarnya saya tulis di sini, tapi coba dua lah ini. Selalu dekat dan menerima mereka yang tertolak dalam masyarakat, seperti pemungut cukai, pelacur, dan orang-orang tertolak lainnya. Ini tidak bisa terjadi kalau tidak hidup dalam itu. Kita tidak bisa paksa dirinya. Saya ini sudah pernah coba ya. Maksudnya kita kan ini gereja selalu banyak program-program begitu tuh. Ayo kita program berbagi kasih. Ternyata hambar sekali gitu. Karena memang cuma program. Memang itu harus ada dalam budaya di mana saya menghormati Tuhan begitu. Saya menghormati Tuhan, makanya saya lakukan itu. Nah, yang terakhir ini, Tuhan Yesus ya, bagaimana dia punya ini. Tuhan Yesus itu begini. Tuhan Yesus tidak canggung sama anak-anak. Kenapa saya jadikan ini sebagai contoh orang yang hidup dalam kultur hormat? Karena banyak orang yang canggung sekali dengan anak-anak. Bahkan orang tua juga bisa canggung sama anaknya sendiri. Iya. Tapi kalau kita hidup dalam kultur hormat, kita sama sekali tidak terganggu dengan saya ini. Saya dulu saya itu kalau khotbah terus ada suara anak kecil, saya jengkel sekali. Jengkel. Bahkan kalaupun itu anakku sendiri, saya jengkel gitu. Tapi satu kali saya lihat pendeta Daniel Alexander. Pendeta Daniel Alexander ini itu hari waktu itu saya sudah lama sih ikut lihat dia, kenal dia, tapi itu hari saya terbuka tentang hal ini waktu dia khotbah di rumahnya di rumahnya mertuanya Natali, di rumahnya Pak Lau gitu. Nah, ini Koden, kita panggil dia Koden. Tuh. Ini Koden waktu khotbah di rumahnya Pak Lau, kan ada juga orang bawa anak-anak kecil. Itu anak-anak kan ribut. Tuh. Saya sudah lihat beberapa kali banyak orang, pendeta-pendeta yang tidak lulus dalam hal ini, yang sampai mereka bilang, tolong anak-anak dikasih keluar. Gitu. Itu saya sudah lihat beberapa kali. Kayaknya apalagi Pastorano, Stephen Tong. Tapi saya juga punya naluri seperti itu sebetulnya toh, karena menjengkelkan. Toh kita lagi khotbah baru anak-anak ribut. Tapi Koden anak-anak ribut toh, ada anak-anak ribut nangis. Dia tuh cuma lagi khotbah, dia enggak terganggu. Dia khotbah dia langsung, "Oh, kenapa dia? Oh, iya. Oh, dia suka anak-anak." Iya, jadi dia langsung kayak ada yang ribut. Opa mau bicara dulu ya. Kamu diam dulu ya. Jangan ribut-ribut ya. Gitu. Dia bicara. Dan betul loh. Itu anak-anak. Kalau kita kasih lihat hormat. Mereka akan umpan baliknya hormat. Mereka langsung. Wah. Itu anak-anak. Jadi tidak bisa ribut. Gitu. Walaupun mereka mau ribut. Tapi jadi tidak bisa ribut. Atau kemudian mereka tahu diri. Jadinya keluar gitu. Atau main di bawah. Atau bagaimana. Tapi saya waktu lihat itu. Tuh saya langsung jadi takjub sekali. Saya bilang, tadi bayangkan kalau dia marah-marah, mungkin akan lebih kelihatannya akan lebih cepat menyelesaikan masalah, tapi tidak bagus. Tapi memang ada orang atmosfernya begitu sih, gampang. Betul. Gampang pada anak-anak. Betul. Dan ternyata Tuhan Yesus itu seperti itu. Tuhan Yesus itu kalau dengan anak-anak, lihat nih cerita di Alkitab tuh. Dia sudah capek, anak-anak datang, murid-murid mau halangi. Langsung dia bilang, jangan kau halang-halangi mereka. Biar mereka punya kerajaan surga, Dik. Iya. Tidak seperti Anda yang sudah dewasa, begitu.
Yang sudah ternodai. Yang sudah waduh, itu Iya, kalau tahu. nonton The Chosen season 1, Karena mereka memang masih episode polos 3. sih anak-anak sih. Ya, Iya, memang masih polos, cuma kadang annoying saja. ya memang mengganggunya itu toh sebenarnya. Tapi kalau nonton itu serial The Chosen season 1 episode 3, waduh, itu kau lihat itu Tuhan Yesus dengan anak-anak. Digambarkan dengan bagus sekali. Bagus sekali, tapi saya rasa itu gambaran yang tepat sekali begitu. Karena Tuhan Yesus itu tidak canggung. Memang ya suka sama anak-anak. Iya, ini bukan soal dia adalah pecinta anak-anak, suka anak-anak. Bukan soal itu, tapi memang apa ya? Iya. Orang yang hidup menghormati Tuhan. Iya. Pasti tidak canggung dengan hal-hal seperti itu gitu. Ini saya kasih contoh tentang Tuhan Yesus. Jadi yang saya mau bilang buat saudara adalah mari hidup dalam budaya hormat ini. Dengan cepat saya mau sodorkan sama saudara bagaimana hormat menginjeksi atmosfer kehidupan kita. Ya. Yang pertama adalah hormat di tempat kudus. Hormat di tempat kudus. Itu ayatnya Imamat 19 ayat 30. Imamat 19 ayat 30. Ini bagaimana kultur hormat menginjeksi setiap lini kehidupan. Yang pertama, hormat di tempat kudus. Imamat 19 ayat 30. Jadi, sikap kita ketika kita harus punya rasa hormat di tempat kudus. Artinya, ibadah sekarang kan online. Mungkin kita ada rasa sakralnya begitu, tapi setiap kali kita bersekutu, kita harus tahu, this is ini tempat yang kudus begitu, sacred place. Kita di sini berkumpul dan menghormati Tuhan. Imamat 19:10. Bisa potong sebentar? Yang tadi, yang dasar pelayanan Kristus, hidup dalam kasih dan kultur hormat, cuma 3 ya Pak? Saya tadi sebut berapakah? Saya sudah lupa. Sentuhan, melayani dengan sentuhan, bukan basa-basi, ada karismatiknya. Yesus melayani dan berbuat ke orang lain karena kasihan, bukan karena agenda dalamnya atau mau kelihatan baik atau bermegah diri. Yesus tidak canggung dengan anak-anak. Apalagi satu Pak? 3 aja ya? Iya, 3 Ji. Kayaknya sejauh itu. Oke, lanjut. Yang ini. Jadi hormat di tempat kudus. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah hormat pada orang yang lebih tua. Ternyata ini Imamat 19 ayat 32. Hormat di tempat kudus. Itu Imamat 19 ayat 30. Terus yang kedua, hormat pada orang yang lebih tua. Imamat 19 ayat 32. Lalu kemudian hormat pada orang tua. Ini sudah lebih spesifik. Jadi kan kalau orang yang lebih tua itu banyak toh. Tapi ini orang tua. Hormat pada orang tua. Ulangan 5 ayat 16. Ulangan 5 ayat 16. Terus kemudian saling mengasihi. 25 apa itu tadi? Ulangan 5 Ulangan 5 ayat 16. Oh iya. Ulangan 5 ayat 16. Oke. Yang ketiga, Pak. Terus yang ketiga adalah saling mengasihi dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saling mengasihi dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, kita kan ini kadang-kadang enggak suka yang kayak begini. Kita ditegur lebih dulu misalnya. Tapi ternyata orang yang hidup dalam kultur hormat itu mereka saling mengasihi dan saling mendahului dalam memberi hormat. Roma 12 ayat 10. Roma 12 ayat 10. Tapi ini tuh kayaknya
pada jenah nggak tahu. Menurutku ini juga karakter orang beda-beda sih. Maksudnya personality tiap orang beda-beda cara menghormati. Tidak bilang ada satu patokan yang apa di. Jadi bukan black and white begitu sih menurutku. Iya, karena sebenarnya ini kan sesuatu yang lahir dari dalam, toh. Iya, jadi saya juga tadinya berpikir ada isu gaya kepribadian, toh. Saya tadinya juga berpikir seperti itu, tapi sebenarnya asal kita terbiasa saja dengan apa yang kita biasakan dengan Tuhan, akan tercermin pada apa yang kita lakukan pada sesama. Jadi begini. Kita tidak bisa melakukan sesuatu pada sesama kalau kita tidak terbiasa melakukan itu dengan Tuhannya kita. Iya. Betul. Nah, saling mengasihi dan saling mendahului dalam memberi hormat ini, saya tidak hanya hook dia pada kehidupan, pada soal tegur menegur seperti yang ditulis oleh Roma 12 ayat 10. Saya malah hook dia juga pada hubungan suami istri misalnya, Efesus 5 ayat 33. Efesus 5 ayat 33. Iya, karena kan ada orang yang pemalu, memang dasarnya introvert, nggak bisa dilangsung begitu. Ya. Efesus 5 ayat 33. Jadi sebenarnya ini bukan isu gaya kepribadian. Jadi misalnya begini. Saya punya teman gitu yang memang orangnya pemalu dan dia bukan orang yang kayak begini, begitu lihat orang, hai, hey, dia enggak begitu. Tapi kalau baku dapat dengan orang, kalau ketemu orang, itu terasa sekali itu dia punya teguran itu bukan basa-basi. Terasa sekali itu dia punya teguran. Apa kabar? Iya. Itu kayak saya punya teman saja yang tidak tahu latar belakangnya ini istrinya temanku. Mereka langsung bilang gini, baik nih itu orang. Kesan pertama begitu kayak baik. Itu juga bukan dia buat-buat, karena memang dia itu punya istrinya ini Dede. Dia malah yang pacu satu keluarganya untuk hormati kok Tuhan, pagi-pagi kalian harus mengucap syukur sama Tuhan. Orangnya seperti itu dan jadi itu sesuatu yang tidak dibuat-buat. Memang dia bukan orang yang akrab-akrab begitu, yang kayaknya orang belum lihat dia sudah tegur duluan atau orang belum lihat dia sudah kopi duluan begitu. Halo. Tidak gitu. Jadi ini bukan isu gaya kepribadian, ini lebih kepada isu ada yang terlatih dari dalam sehingga waktu ketemu orang itu orang rasa begitu. Oh iya, karena tadi saya dengar itu tegur menegur, saya bilang, saya bukan orang begitu ya. Iya, tidak. Senyum saja itu senyum sudah ibadah Mi. Iya. Sudah menegur Mi itu secara action toh, tidak perlu. Saya kalau orang yang saya nggak terlalu kenal toh, kalau bisa dia nggak usah tegur saya nggak usah tegur dia. Kenapa? Karena kalau misalnya senyum toh, saya kasih tahu sebenarnya senyum itu bagus juga. Kenapa? Karena biasanya tuh walaupun kau nggak kenal itu orang harinya lagi jelek sekali, terus kok tiba-tiba senyum, dia tuh tiba-tiba kok kasih dia aura positif dalam hidupnya. Jadi dia tadinya kayak mungkin dia ini hari merasa kayak saya ini merasa kayak diriku ini kayak sampah tidak berguna dan lain-lain. Pada saat kau senyum sama dia langsung ada orang senyum kak, artinya saya ini berharga. Tapi jangan kau senyum dengan orang asing kan aneh gila. Dikira kau nanti orang aneh. Enggak Ci, kalau kau senyum tuh dia balas senyumnya juga. Begitu Ci. Wow, oke. Ya udah ya. Saya belum bisa sih kayak begitu kayaknya ya. Tapi berarti saya ngerti maksudnya pada Anja berarti lebih ke ya ngerti lah. Makanya kalau kau bilang aneh, kalau kau bilang saya potong, kalau kau bilang aneh di sini lebih aneh lagi. Kau nggak kenal dia nggak kenal kau, dia tiba-tiba tanya, emang kau bule. Apa kabar? Padahal orang bule kan sebenarnya kalau kita bilang urus diri masing-masing, tapi mereka tuh kayak tahu sekali tata krama. Mungkin mereka tuh rasa itu kayak tata krama ya. Jadi bukan cuma sopan santun menegur, tapi mereka juga friendly sekali lah. Antri dan lain-lain begitu juga, dan mereka juga kayak pasti selalu bilang how are you, ku baik-baik begitu. Padahal nggak kenal begitu. Dia cuma bukakan kok pintu atau apa, how are you begini begitu. Mereka begitu.
di sini. Memang boleh begitu. Jadi mereka Iya. lebih effortnya lagi. Padahal itu mereka orang dunia tuh, maksudnya ya banyak yang ateis, tapi mereka bisa begitu. Apalagi kita anak-anak Tuhan ini kan sudah tertulis di situ. Artinya kita harus lebih lagi. Ya. Iya toh. Iya. Mereka sampai mau mengeluarkan 1-2 kalimat begitu. Mm-mm. Biasa juga menyeberang, misalnya menyeberang, nah kita nggak lihat apa-apa aja ini tuh lagi cerita-cerita, misalnya sama suamiku cerita. Tapi orangnya itu lihat ke saya terus sampai senyum-senyum, baru sambil dia senyum-senyum begitu, kayak masih senyum-senyum. Tapi mau bilang kayak apakah ada kayak dia mau bilang sesuatu kata-kata, tapi kan dia nggak kenal saya, tapi dia kayak senyum-senyum sambil ketawa-ketawa lah begitu. Jadi saya juga senyum-senyum balas nih. Padahal sebenarnya saya lagi nggak fokus ke dia, saya lagi bicara sama suamiku begitu. Jadi ya saya bilang memang harus dibudidayakan cocok itu, apalagi sudah tertulis dalam kitab, karena orang dunia saja bisa melakukan itu, malah mereka itu anggap itu biasa dan lebih effortnya mereka lebih banyak gitu menurut saya. Ya. Oke. Lanjut Pak. Nah, makanya saya tarik siap. ke Efesus 5 ayat 33 tadi dengan 1 Petrus 3 ayat 7. Kalau Efesus 5 ayat 33 itu kan bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Nah, sebaliknya di 1 Petrus 3 ayat 7, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Wah, suami disuruh menghormati istrinya. Hormatilah dia sebagai teman pewaris kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi ternyata suami yang tidak menghormati istrinya itu akan membuat doanya terhalang. Betul. Ngeri. Iya. Jadi istri harus menghormati suami juga. Pasti, Iya. Dua-duanya. Keduanya. Makanya saya kutip itu tuh. Efesus 5:33, saya kutip juga 1 Petrus 3 ayat 7, karena itu dua-duanya. Iya, nggak bisa cuma laki-lakinya dihormati, istrinya juga. Pasti harus dua-duanya lah. 1 Petrus 3 ayat 7 nih Pak. Iya. 1 Petrus 3 ayat 7. Lalu kemudian 1 Tesalonika 5 ayat 12, menghormati mereka yang bekerja keras memimpin kamu dalam Tuhan. Gembala ya, kayak gembala begitulah. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 12. Orang-orang yang bekerja keras memimpin kamu dalam Tuhan. Memimpin perjalanan kamu dalam Tuhan lah. Ya. Berapa Pak tadi? 1 Tesalonika 5 ayat 12. Oke Pak. Ya, saya rasa itu mau saja dulu. Itu 1 Tesalonika 5 ayat 12. Itu sama dengan 1 Timotius 5 ayat 17. 1 Timotius 5 ayat 17. 1 Timotius 5 ayat 17 itu bunyinya, penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Itu sama itu di situ 1 Tesalonika 5:12, 1 Timotius 5:17. Ada yang unik di sini, ada yang unik. 1 Timotius 5 ayat 3. Ini unik nih. Saya kasih saja ya. Saya ketawa bacanya. 1 Timotius 5 ayat 3. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Jadi ada yang Jadi ada yang tidak benar-benar janda. Oh iya, maksudnya tidak benar-benar janda itu dia masih punya simpak cowok-cowok begitu ya? Nanti kali lain kita bahas itu. Pak, bagaimana menghormati yang benar-benar janda? Juga, maksudnya betul mungkin ya masih punya simpanan cowok. Kalau janda betul kan pasti susah hidupi anaknya, belum lagi hidupi dirinya sendiri.
Satu apa itu? Satu berapa, Pak? 1 Timotius 5 ayat 3. Timotius Iko dong. 1 Itunya deh, itu deh. Saya bosan sadar. Timotius 5 ayat 3. Ada Ya. kata benar-benar. Hormatilah janda, benar-benar janda. Pak, apa itu kah? Artinya ada janda pura-pura. Ngakak sih itu sih. Nanti panjang lagi itu. Panjang lah itu Dami. Itu ada kasus memang toh, ada kasus yang Paulus sampai jengkel sekali tentang perihal janda-janda ini gitu. Nah, makanya kemudian ditulis Paulus bilang sama Timotius itu, hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Aduh Ya, ngakak sih. rasa itu saja sudah cukup. Oke. Artinya 5 nih, Pak. Hormat di tempat kudus Imamat 19 ayat 30, hormat pada orang tua Imamat 19 ayat 32 dan Ulangan 5 ayat 16. Kemudian saling mengasihi dan mendahului dalam memberi hormat Roma 12 ayat 10, dan pada suami istri ada 2 Efesus 5 ayat 33 dan 1. Ada yang berbeda itu. Yang Imamat toh? Ada yang berbeda itu. Apa? Yang orang tua toh? Jadi Imamat 19 ayat 32 itu hormat pada orang yang lebih tua. Oh. Tapi Ulangan 5 ayat 16 itu spesifik hormat pada orang tua. Oh. Orang yang lebih tua ada orang tua. Ya, orang yang lebih tua itu Imamat 19:32. Terus pada orang tua itu Ulangan 5 ayat 16. Oke. Saya ralat terus menghormati orang-orang yang bekerja keras memimpin perjalanan kamu dengan Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 12 dan 1 Timotius 5 ayat 17. Dan yang terakhir yang kelima, menghormati janda yang benar-benar janda. 1 Timotius 5 ayat 3. Cocok, Mi? Iya. Poin terakhir itu dong. Lanjutkan minggu depan. Ibu Luna mana? Masih sakit? Sudah sembuh ya? Sembuh, Mi, kayaknya. Baik, Mi. Ibu Luna baik, Mi. Anaknya yang baik, Mi juga? Baik, Mi. Baik, sama-sama baik, Mi. Ya, puji Tuhan. Terakhir saya tanya sudah baik katanya sih. Isoman. Untuk ringan jadi? Iya, ringan. Cepat ditangani mungkin juga. Oke. Puji Tuhan. Dokter Neki yang kasih resep. Oh, tahu. Iya toh. Weh, saya kira kau bilang jangan sebut namanya. Kau bilang jadi sini Mas temu kau. Hah? Nggak ada dokter Neki sih, nggak ada kah? Nggak ada tuh. Tapi kan kau bilang jangan kasih tau. Dokter Neki bilang jangan tahu lah. Enggak, maksudnya kan waktu itu hari kan resepnya